Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Dengan saya Rere bersama Laras. Sobat Hijau, hutan menurut sebagian orang banyak diartikan sebagai paru-paru bumi karena pemasok oksigen terbesar di dunia. Di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, terdapat berbagai masyarakat hukum adat yang tinggal di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam di dalam dan di sekitar hutan. Nah, kali ini kita mengangkat tema berjudul Hutan Adat di Tanah Papua. Tentu saja dengan narasumber-narasumber yang inspiratif. Boleh langsung saja kita kenalan dengan narasumber pertama kita, Ibu. Boleh perkenalan dulu, Ya. nama dan asal usulnya, Bu. Nama saya Justina Ogonei, asal suku Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Boleh Bapak yang sebelah saya. Ya baik, nama saya Edison Mafom dari komunitas Marga Baho suku Aifat, Kabupaten Maya Barat, Papua Barat Daya. Kalau kita berbicara tentang hutan, sebagian orang banyak memiliki arti masing-masing. Menurut Mama Justina, sebagai masyarakat adat, apa arti atau makna hutan menurut Ibu? Ya, makna hutan adat bagi kami masyarakat adat di tanah Papua pada umumnya dan lebih khusus untuk komunitas Marga Ogonei adalah ibu kandung yang memberi makan, memberi kehidupan bagi kami. Dan hutan adat bagi kami adalah memiliki hubungan emosional yang tidak bisa dapat dipisahkan oleh siapapun. Nah, bagaimana menurut Bapak Edi? Ya kalau menurut saya hutan bagi kami masyarakat adat sangat luas perspektif atau maknanya. Dari sudut kami mungkin tidak terpaku pada arti formal yang biasa mungkin kita baca, tapi dari pengalaman hidup dan segala macam itu memang hutan itu banyak sekali nilai yang memang tidak bisa. Jadi selain memberi kita kehidupan, ada nilai-nilai budaya, masa depan sampai segala macam tuh ada di dalam hutan. Jadi kacamata kita tuh memaknai hutan itu terlalu luas dan sangat penting bagi kami. Memang ya, untuk masyarakat hukum adat dan hutan itu memang hubungannya sangat erat deh. Sobat Hijau, tambahin informasi, pada bulan Februari tahun ini Presiden Jokowi telah menyerahkan 7 SK penetapan hutan adat di tanah Papua. Nah, salah satunya hutan adat di wilayah Marga Ogonei yang hari ini diwakili oleh Bu Justina. Mama Justina, boleh cerita bagaimana proses penetapan hutan adat Marga Ogonei ini dari awal pengakuan masyarakat hukum adatnya sampai akhirnya kemarin penyerahan SK oleh Presiden? Iya, tentunya melalui banyak tahapan karena usulan Marga Ogonei ini dari 2018. Bayangkan saja berapa lama sampai dengan 2023 baru mendapatkan pengakuan itu. Dan tahapan itu tidak terlepas daripada semua dukungan. Dukungan itu dimulai dari pemerintah kampung, pemerintah distrik, kemudian pemerintah kabupaten, provinsi, dan juga kementerian, dan tidak terlepas daripada masyarakat adat itu sendiri yang dengan penuh kesadaran untuk mengusulkan dan memetakan hutan adatnya secara baik sehingga mereka bisa mengelolanya juga dengan baik. Nah, itu lalu tidak terlepas juga daripada dukungan daripada NGO lokal maupun NGO nasional. Berarti memang tidak dapat dipungkiri ya, kolaborasi kerja bersama ini sangat penting dalam proses penetapan hutan adat. Nah, untuk Marga Baho sendiri sekarang memang masih dalam proses penetapan hutan adat. Mungkin Pak Aidi bisa sharing bagaimana sih prosesnya saat ini? Jadi kalau proses penetapan hutan adat ini kan sebenarnya ini kita sebenarnya harus bersyukur sama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang memang keputusan MK 35 tahun 2012 keluar itu kan secara de facto bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat adat. Nah, ini kita lanjut dari pengakuan itu ya dari
Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan peraturan-peraturan yang membuka ruang untuk bagaimana pengakuan masyarakat adat. Mungkin yang pertama Permen LHK nomor 32 ya, 2015 hutan hak yang pertama itu. Habis itu direvisi di 2019 ya, P21 itu. Habis itu lanjut lagi 1 tahun berselang P17 ya di tahun 2020. P17, ya. Jadi hutan hak ruang-ruang ini yang coba kita manfaatkan. Karena kami menyadari bahwa memang dalam kehidupan living law memang ya, keberadaan kita, entitas kita berhubungan dengan sumber daya hutan kami itu memang walaupun tidak tertulis tapi praktek hidup itu sudah terjalin. Nah sekarang untuk butuh pengakuan itu yang kita coba ruang-ruang yang diberikan, salah satunya yang tadi dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui hutan adat dan hutan hak. Jadi ya kita coba untuk melengkapi persyaratan-persyaratan itu. Jadi ya saya pikir di 5 skema ini kan ya, kita sama-sama tahu lah yang agak persyaratan cukup berat, rumit, banyak itu kan hutan adat. Tapi ya kita berusaha untuk mengimbangi itu. Jadi mulai dari identifikasi potensi di dalam masyarakat adatnya, proses sampai segala macam itu kita mulai jalan dari 2017 sampai yang tadi perubahan-perubahan regulasi tadi itu ya akhirnya kita menyesuaikan di pas perubahan yang terakhir yang di P21 2019. Nah, itu yang kita mengusulkan lewat situ. Jadi ya produk hukum yang memang kita di daerah yang kita rasa berat itu memang sebagian besar perda. Karena yang namanya perda itu kan kebijakan, menurut saya itu kebijakan politik di daerah. Tidak semua daerah menganggap masyarakat hukum adat ini penting. Nah itu yang jadi persoalan kita di tanah Papua, bahkan mungkin di tempat-tempat lain. Produk hukum itu menjadi salah satu dasar yang cukup berat untuk melakukan pengusulan ini. Tapi ya tidak menutup kita, prosesnya tetap kita jalan. Kita berusaha membangun hubungan dengan akademisi, LSM, tokoh agama, segala macam untuk bagaimana mendorong pengusulan ini. Karena kita menyadari bahwa ya tadi, disitulah negara akan hadir dengan bisa mengakui keberadaan entitas masyarakat adat itu sendiri. Dan puji Tuhan, walaupun kita sudah usul di 2021 ya, sampai sekarang ya kita masih tunggu teman-teman dari KLHK untuk proses yang sesuai diamanatkan undang-undang itu, validasi, verifikasi teknis dan lain-lain. Itu mungkin kita di sebagian teman-teman yang mengusulkan, kita masih menunggu teman-teman dari Kementerian KLHK untuk proses itu. Kalau mendengar cerita dari Mama Yustina saat proses pengakuan dan usulan-usulan sampai akhirnya terbit SK, boleh flashback lagi nggak Mama Yustina saat itu bentuk dukungan dari para mungkin ada dari masyarakat adatnya sendiri atau dari pihak-pihak terkait itu seperti apa sampai akhirnya terbit SK, dan teman-teman masyarakat adat juga semangat untuk adanya pengakuan itu? Iya. Yang pertama tentunya semangat masyarakat. Masyarakat adat itu yang punya semangat sendiri untuk mendorong itu ke pemerintah daerah. Lalu itu disambut baik juga oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat adat 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, itu direspon oleh pemerintah daerah, kemudian dalam bentuk surat keputusan bupati yang mengakui bahwa komunitas Marga Ugonei itu benar-benar berada di suku Moskona Kabupaten Teluk Bintuni. Nah itu, jadi itu bentuk dukungan real daripada pemerintah daerah dalam bentuk administrasi. Lalu masyarakat adat sendiri juga secara kesadaran penuh mereka ketika dalam pertemuan-pertemuan, karena sosialisasi itu bukan 1-2 kali, tetapi tahapan sosialisasi itu bisa diulang-ulang sampai dengan berapa kali, bisa lebih dari 20 kali sosialisasi itu, karena ada yang mengerti, ada yang tidak mengerti, dan harus itu disosialisasikan berkali-kali. Masyarakat tanpa harus kita kasih keluar biaya untuk datangkan mereka sendiri datang dengan bawa makanan sendiri untuk bisa menghadiri pertemuan dan tahapan-tahapan itu. Nah, itu yang menjadi dukungan pertama, ya, seperti itu. Kalau sosialisasi tersebut itu langsung dari Mama Yustina atau ada support dari pihak
luar jadi- atau gimana? Jadi sosialisasi itu dilakukan oleh NGO lokal dan NGO nasional bekerja sama. Kalau saya sendiri itu sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang menghubungkan masyarakat adat dan pemerintah daerah maupun dengan NGO itu. Jadi saya lebih kepada mengumpulkan masyarakat, kemudian menyiapkan makan minum, menyiapkan tempat tinggal untuk tamu dari luar. Tamu itu dalam hal ini pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi ataupun dari BPSKL wilayah Papua Maluku yang berkunjung ke wilayah Marga Ugonei. Ya saya itu sebagai fasilitator di situ. Saya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi semuanya sehingga semua proses itu dapat berjalan dengan baik. Kalau Bapak Edi sendiri, kalau misalkan flashback dan mungkin sampai sekarang juga ya, dukungan dari masyarakat, dari NGO atau pihak-pihak terkait yang nggak kelihatan itu seperti apa Pak bentuk dukungannya? Jadi dukungannya memang banyak sekali dari multi pihak karena tadi. Tapi yang paling terpenting dari masyarakat itu sendiri, masyarakat pemilik wilayah adat itu, hutan adat itu. Jadi mereka sebagai kunci utama. Jadi kesadaran itu dibangun dari mereka. Jadi hubungan keseharian mereka dengan itu yang ya mereka mulai identifikasi, kita sama-sama identifikasi sampai ya profilnya keluar. Jadi wilayah adatnya, hutannya, potensi di dalam sampai masyarakatnya gitu, budayanya itu semua terangkat di situ. Nah terangkat di situ terus ya sudah kita lihat data ya, sudah bagus, terus ruang yang diberikan oleh KLHK ya sudah kita mulai berbagai jaringan pemerintah Pokja di tingkat kabupaten provinsi sampai kabupaten, teman-teman dari NGO mitra pembangunan ini memang satu visi untuk bagaimana kita sama-sama melestarikan hutan ini. Jadi pemerintah daerah yang tadi pengakuan itu, jadi kan bupati mengeluarkan SK pengakuan entitas di tingkat provinsi. Kita di Papua ini kan kita ada punya yang namanya undang-undang otonomi khusus itu. Undang-undang otonomi khusus itu memang spesialnya bicara manusia dan tanahnya itu. Jadi memang sudah terkonek langsung. Jadi dari undang-undang besar itu produk turunannya di tingkat Perdasus itu yang di Papua Barat kita ada punya Perdasus nomor 9 di 2019 tentang pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat. Habis itu ada Perdasus nomor 10 pembangunan berkelanjutan. Jadi itu semua bagaimana bercerita untuk bagaimana proteksi masyarakat adat dan wilayah adatnya. Jadi saya pikir semua pihak itu kita kolaborasi untuk bagaimana tadi, karena utama dari hutan adat ini kan kita butuh pengakuan. Betul. Gitu. Pengakuan itu yang ya produk hukum, profil segala macam kita berusaha untuk menjawab apa yang diminta oleh Kementerian LHK melalui tadi itu Permen 21 ya. Yang sekarang yang sekarang mungkin terbaru, tapi yang kemarin kita usul ya. Jadi memang tiap tahun dia berubah-ubah ya. Yang terbaru sendiri peraturan terkait hutan adat ada di Permen nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Itu. Oke, gimana? Jadi selanjutnya Mama boleh cerita nih setelah penetapan hutan adat Marga Ogonai kemarin, bagaimana pengelolaan hutan adatnya, terus apakah ada nih rencana-rencana pengembangan usaha berbasis hutan? Iya, sebelum saya ke sini, sebelum saya diundang ke sini, memang kami sudah ada pertemuan sebelumnya pasca penerimaan SK kemarin untuk perencanaan pengelolaan. Nah, banyak sekali potensi kami di sana yang akan diinventarisir untuk yang mana yang mau dikelola. Nah, itu. Jadi di sana pariwisatanya juga ada, kemudian dari perkebunan atau pertanian, karena memang kami di sana kalau pangan lokal seperti kacang atau ubi dan lain-lain itu ini, dan kami di sana memang ada beberapa produk-produk yang seperti kasbi itu kan dikenal di sana manis. Terus nenasnya bukan nenas Bogor tapi nenas lokal yang manis dan dingin
dan itu cocok untuk bisa dibuat selai dan lain-lain. Kalau untuk tadi potensi pariwisata di sana ada apa, Mama? Potensi pariwisata di sana ada air terjun, ada danau, terus kemudian ada sungai. Ada di sana ada 2 sungai itu Kali Meyom. Kalau kita di sana sebenarnya kali ya, kalau sungai ini kali atau sungai Meyom dan Kali Biru yang di dalamnya itu memang tempatnya itu paling cocok untuk pariwisata karena dahan kayu dengan dahan kayunya ketemu. Dari di situ bisa dibangun homestay. Kemudian di situ juga bisa dijadikan tempat latihan berenang atau mandi-mandian dan segala macam di situ. Nah, itu jadi memang kalau khusus untuk pariwisata kami di Teluk Bintuni, saya sendiri secara ini lihat bahwa memang belum ada yang serius untuk kelola potensi-potensi pariwisata di sana. Seperti itu. Kali Biru kalau Sobat Hijau lihat di internet tuh indah sekali pemandangan di sana ya, Mama. Ya, tadi Mama udah cerita nih terkait potensi. Pak Edi dari Marga Baho sendiri di hutannya ada potensi-potensi apa saja? Potensi kami banyak sebenarnya. Jadi di dokumen pengusulan itu kan ada lembar yang memang harus kita sertakan potensi-potensi itu. Itu yang identifikasi kita sebanyak temukan. Jadi bukan hanya Marga Baho ini punya luas wilayah itu 2.918 hektar. Ya, hampir 3.000 hektar. Itu semua kawasan berhutan. Jadi kalau kita dipandu dengan citra dan segala macam itu, termasuk tutupan hutan yang 20 tahun terakhir dia tetap terjaga bagus. Potensi di dalam yang paling utama jasa lingkungan, karena tadi tutupan yang sangat bagus itu ya mungkin kita sama-sama biasa belajar itu ada nilai-nilai yang kita tidak bisa ukur dengan uang gitu. Jadi tadi seperti ibu dari kita punya air terjun, kita punya kali-kali yang jernih, kita punya burung-burung yang bagus, hutan yang bagus, bisa dijadikan pengamatan burung, wisata-wisata minat-minat khusus, pengamatan minat-minat khusus lah, peneliti dan segala macam itu. Hasil-hasil hutan bukan kayu, gaharu, masohi, segala macam ya. Tinggal ya tadi kita cuma butuh tadi semacam pengakuan dasar itu ya sudah. Potensi-potensi yang tadi ya otomatis kita akan semakin menggali lagi dengan adanya pengakuan yang tadi aspek legal, walaupun selama ini kita tetap memanfaatkan secara terbatas subsistem itu. Jadi kalau mau bilang potensi ya, kita mau ukur di sini mungkin cukup melimpah. Jadi nggak bisa banyak berkata-kata. Justru itu yang kita bagaimana untuk meselamatkan itu. Jadi kita butuh pengakuan dari negara untuk kita sama-sama menyelamatkan potensi yang besar. Bukan hanya potensi hutan tapi masyarakat adatnya, karena itu juga menjadi potensi. Karena budaya kita punya peradaban yang panjang yang tidak bisa kita pisahkan dengan hutan itu sendiri. Jadi ya itu ceritanya seperti itu. Iya, memang kalau bicara potensi hutan di tanah Papua memang luar biasa ya. Iya, lingkungan masih terjaga, masih berlestari kayak gitu. Mama Justina, Pak Edi, terima kasih sudah jauh-jauh dari tanah Papua ke kantor Manggala ini untuk berbagi cerita. Dan bagi inspirasi tentunya, jadi bagi kita juga, yang menonton juga semakin tahu apa sih hutan di Papua itu tentunya di masyarakat adat itu seperti apa. Karena teman-teman Sobat Hijau, hutan bagi masyarakat adat tentunya untuk Marga Ogeney dan Marga Baho memiliki ikatan yang kuat. Hutan bagi mereka adalah ibu, hutan adalah nafas mereka. Mereka jaga dan lestarikan sesuai dengan adatnya. Melalui penetapan hutan adat ini, negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat hukum adat yang terbukti dengan budayanya, dengan kearifan lokalnya, mampu menjaga dan mengolah hutan secara berkelanjutan. Sekian Ngopi Sore edisi Hutan Adat di Tanah Papua. Sampai jumpa.